Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi sesi pertama tes terbang atau tes jarak dari drone SJRC F22S ini telah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah selesai dengan lancar tanpa ada gangguan atau kendala apapun. Nah, untuk yang kedua kalinya sekarang saya akan mencoba tes terbang juga. Namun untuk sesi yang keduanya ini saya akan mencoba arah yang lain dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang lebih penting tes terbang ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Selamat drone yang diterbangkannya dan juga selamat saya yang menerbangkannya, dan dapat menjadi hiburan ringan sekali lagi buat rekan-rekan sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan mencoba tes jarak terbang ke arah timur, namun sedikit timur selatan. Nah, kemarin itu. Nah, itulah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Nah, kita klik ini untuk AMI. Nah, setelah drone-nya kolencernya muter, baru kita take off. Dan kita majukan saja. Coba angkat ketinggiannya supaya tidak terlalu berisiko. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini anginnya gede sekali nih. Masya Allah. Maaf ya rekan-rekan sekalian, karena kebetulan ini pilotnya masih pemula, jadi mungkin manuver-manuvernya masih begitu kasar. Jadi kalau dibandingkan seperti orang-orang yang lagi belajar nyetir mobil yang setirnya agak sepeleng. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hasil fotonya ini atau hasil videonya ini, hasil rekamannya ini jadi bikin pusing ditontonnya. Namun terlepas dari semua itu, dan intinya kami berharap mudah-mudahan video ini dapat menjadi hiburan bagi rekan-rekan sekalian, ataupun mungkin bagi sebagian rekan-rekan yang sampai saat ini atau dari awal sudah mempunyai niat untuk memiliki atau membeli drone ini sedikit banyak menjadi referensi atau gambaran bagaimana drone SJRC F22S ini. Nah, sekarang kita saksikan di monitor. Jarak sudah 600 meter lebih dan di ketinggian 45 meter. Dan mudah-mudahan ke arah sini tidak ada interferensi sinyal yang dapat mengganggu tes jarak penerbangan dari drone ini. Alhamdulillah sampai saat ini kelihatan di monitor masih lancar jaya, lancar terus. Drone masih tetap melaju. Sekarang sudah di jarak 800 meter lebih dan ketinggian masih tetap 46 meter.
kawasan industri GIC. Mohon maaf kalau saya menyebutkan itu, bukan berarti saya di-endorse atau mengiklankan, tapi ini hanya sebatas informasi ringan saja bagi rekan-rekan yang selama ini mungkin belum mengetahui keadaan di wilayah Cikarang. Nah, coba kita tambah ketinggian 50 supaya sampai 75 meter. Jarak alhamdulillah sudah mencapai 1 kilometer lebih, saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada interferensi sinyal dan tes terbang dari drone ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, barusan sudah kelihatan sedikit FPV-nya agak lentut-lentutan, ada keteringnya, dan mungkin di sini juga sama karena memang ini di wilayah atau di area pengembangan industri. Jadi sudah tidak aneh lagi. Coba kita naikkan lagi ketinggian, barangkali ini bisa mengamankan. Ini jarak 100 meter lebih, ketinggiannya 110. Nah, jarak terbangnya 1500 sekian. Jalan alhamdulillah walaupun agak tersendat-sendat di FPV-nya, tapi drone-nya masih kelihatan berjalan. Wah, di sini anginnya memang cukup besar ya saudara-saudara sekalian. Jadi wajar saja kalau emang di drone-nya itu kelihatannya rekamannya itu agak goyang-goyang, bahkan agak cenderung bergeser ke sebelah kanan monitornya itu. Jadi emang itu bukan karena karena dikendalikan dari drone-nya, tapi emang itu karena kondisi alam. Karena saking kuatnya angin, akhirnya drone juga sampai tersiok-siok. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ini tidak berakibat buruk pada drone kami, sehingga tes jarak terbang ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya harapkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sekarang hampir 2 kilo, tadi ada sampai 1,6, sudah return to home. Sekarang sudah mau mencapai 2 km. Apakah nyampe ke 2 km? Kita saksikan saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah ada perhatian dari monitor. Jadi karena sudah melebihi dari 2 km diharapkan untuk kembali katanya. Tapi mudah-mudahan walaupun ini perhatian tidak digubris, mudah-mudahan ini tidak berakibat fatal ya terhadap drone-nya. Jadi kami tetap melanjutkan sampai sejauh mana 2 km 100 sudah, dan FPV semakin parah tersendat-sendatnya atau rubrek, sudah rubrek. Tapi sekali lagi saya coba usahakan masih tetap bertahan. 2 km 200. Wah, ini sudah lost connecting, berarti harus return to home. 2 kilo 2260 meter ya. Kita return to home saja. Oh, dan kameranya sudah tidak
bisa ngerekam. Return home. Nah, sekarang sudah connect lagi. Kita rekam lagi. Nah, sekarang kita tinggal tunggu, mudah-mudahan drone-nya dapat sampai ke tempat asal dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bisa rekan-rekan sekalian atau saudara-saudara sekalian perhatikan di layar monitor. Jadi jaraknya sudah mulai berkurang dan mengarah mendekat ke titik awal penerbangan atau take off. Nah, walaupun emang kameranya berpindahnya kurang smooth atau kurang halus, ya mohon dimaafkan karena mungkin ini adalah murni dari gangguan sinyal yang ada di sekitaran lokasi tempat kami mencoba menerbangkan atau tes jarak terbang drone ini. Di jarak 100 meter nampaknya drone-nya belum kelihatan ada penampakan, walaupun saya sedikit harap-harap cemas, namun saya berusaha meyakinkan diri mudah-mudahan drone-nya bisa kembali dengan aman, dengan selamat, tidak kurang sedikit suatu apapun. Amin. Sudah 78 meter, tapi sekali lagi ini belum kelihatan, entah dari mana kelihatannya. Saya juga bingung, ini masih mencari-cari ini dari sebelah mana merojolnya nih. Ini tinggal 60 meter lagi, mungkin sudah masih terlalu jauh, jadi drone-nya belum tampak kelihatan. Atau apa, memang benar apa yang dikatakan oleh para atau pilot-pilot senior di beberapa konten yang telah banyak tersebar bahwa tes terbang dari drone ini memang faktor alam juga menentukan atau mendukung. Jadi dalam artian seandainya lingkungannya tidak terlalu banyak interferensi sinyal, jadi kemungkinan tes jarak terbangnya itu bisa sampai maksimal. Nah, ini terbukti dengan percobaan. Oh, ini sudah di atas saya, Masya Allah. Sekarang drone sudah sampai ke titik awal walaupun ketinggiannya masih di angka 110. Nah, sebagaimana bisa disaksikan oleh rekan-rekan sekalian, drone sekarang sudah sedikit demi sedikit landing dengan sendirinya. Sementara saya masih tertangahan karena penetapan ketinggian titik turunnya. Saya memasang atau menentukan ketinggian yang cukup tinggi, bukan apa-apa karena pertama saya merasa khawatir karena di area sini banyak
tower-tower yang bersebaran dan juga banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Khawatir karena minimnya pengalaman dari menerbangkan drone ini, saya tidak bisa mengendalikan. Dan yang paling penting, ketika ini sudah lost connect atau mungkin habis baterai dan kembali ke fitur return to home atau kembali ke titik awal, si drone-nya itu tidak terhalangi oleh bangunan yang tinggi yang tersebar di area sini. Kita turunkan secara manual. Karena tanpa ada yang orang lagi belajar nyetir. Dan alhamdulillah barusan sudah mencapai jarak 2 kilo lebih ya, 2 kilo lebih sedikit. Tapi itu sudah menjadi nilai plus dibandingkan dengan jarak terbang yang pertama kali kita lakukan tadi ke arah selatan atau melintasi lajur jalan tol. Nah, jarak yang ini yang ke arah timur sedikit mencok ke selatan, nah, jaraknya lumayan bisa bertambah jarak jauhnya, jarak tempuh. Dan alhamdulillah baterai sampai saat ini masih bertengger di kondisi 54% dan baterai remote di 86%. Jadi kita turunkan saja secara manual. Sudah kedengaran suaranya. Karena terlalu berisik, saya akan matikan rekamannya.